Selamat datang di Mangaversa. Melanjutkan kembali manga Harumichi. So let's go ke alur ceritanya. Chapter 13, Pembongkaran Desa. Di bengkel Kusunoki kedatangan pelanggan, seorang pria berambut panjang. Kenta yang juga menjadi resepsionis menyambut baik kedatangannya. Pria itu berkata banyak kempes saat itu. Ia meminta Kenta untuk melihat kondisi ban motornya. Beberapa saat kemudian di bengkel Kusunoki terlihat suasana sudah mencair. Kenta terkejut mendengar pelanggannya datang dari jauh. Beruntung bagi pria itu karena ban motornya kempes tak jauh dari bengkelnya berada. Kenta memujinya yang telah merasakan banyak pengalaman berkendara dengan jarak yang jauh. Tetapi pria itu justru memuji Kenta. Baginya, Kenta di usia muda sudah belajar menjual jasa dan skillnya dan dapat diandalkan untuk bertahan hidup. Setelahnya, Kenta juga ingin tahu nama pria tersebut. Dengan senyum ramah, pria ini bernama Kijima. Ini juga kali pertama ia datang ke sana, di mana kebanyakan orang bekerja di sawah. Menurutnya desa itu luar biasa. Dengan jenis pekerjaan seperti itu, udara di sana masih terjaga tanpa polusi. Meski Kenta sendiri tak menyangkal desanya hanyalah tempat antah berantah yang tak ada apa-apa di sana. Tetapi bagi Kijima, ia tak tahu mengapa ia merasakan tempat itu luar biasa. Meski baru sekejap berada di desa tersebut, Kijima sudah merasa kerasan berada di sana. Ia mungkin akan singgah sedikit lebih lama. Kenta senang mendengarnya. Juga orang-orang di sana pasti menyambutnya dengan baik, karena memang di desa itu tak banyak anak muda. Dengan begitu, jika Kijima ingin tempat untuk beristirahat, dia bisa tidur di rumahnya. Kijima terkesan dengan sambutan hangat Kenta. Dia memang pria yang baik. Kenta pernah mengalami depresi semenjak ditinggal Suguro dan Emika ke kota. Jadi ini adalah kabar baik. Tentunya ia akan memberitahukannya pada Fujisuke. Saat itu ban motor Kijima mengalami kerusakan parah sampai-sampai tak memungkinkan untuk sekedar ditambal. Kenta sepertinya perlu untuk menggantinya dengan yang baru. Namun yang jadi masalah lainnya adalah dia harus memesannya dulu. Biasanya jika ban pecah atau berlubang disebut gigitan ular, tapi yang Kenta lihat lubangnya sebesar bekas sobekan sebuah pisau. Berbicara soal pisau, Kijima mengaitkannya ke salah satu geng bernama Dragon Bites. Aura Kijima langsung berubah seketika, tetapi dengan senyumannya yang mencurigakan, ia terus menyebut Dragon Bite. Mendengar nama geng tersebut, seperti mengingatkan Kenta pada Kaji, orang gemuk yang dihajar Fujisuke sebelumnya. Keringat dingin mulai mengucur dari kepalanya. Lalu untuk memastikan kebenarannya, Kenta memberanikan diri bertanya soal kemanakah tujuan Kijima. Di sini Kijima berkata, ia memang sengaja datang ke kota terpencil itu. Tiba-tiba saja Kijima mengeluarkan sebilah pisau dari balik sakunya, sambil berkata ia sedang mencari seseorang. Jelas Kenta gemetar melihat pria itu ternyata membawa pisau. Tapi Kenta juga penasaran siapakah orang yang Kijima cari sebenarnya. Sementara itu, Kijima justru memakai pisau tersebut untuk memotong rambutnya. Auranya berubah 180 derajat dari sebelumnya. Kijima yang sebenarnya bukan seseorang yang menunjukkan senyuman palsu. Tujuan Kijima adalah pria berambut pirang. Ia juga curiga mengapa Kenta ingin tahu secara detail tujuannya ke sana. Satu hal yang membuat Kenta merasa tersudutkan mendapat intimidasi. Hal ini semakin menguatkan dugaannya bahwa Kijima adalah rekan dari dua orang yang berkonflik dengan Suguro dan Fujisuke sebelumnya. Yang mana Kaji sempat mengatakan Dragon Bites, kelompoknya takkan tinggal diam, dan kini Kijima telah datang. Dia lupa mengatakan teman-temannya juga berada di sana. Orang-orang yang terlihat berbahaya ternyata bersama Kijima. Dan inilah pasukan Dragon Bites yang dimaksud Kaji sebelumnya. Kijima mengira memang benar orang di desa semuanya orang baik. Ia yakin pasti akan disambut baik oleh mereka. Kenta yang ketakutan masih mencoba mencerna ucapan Kijima. Tapi untungnya Kijima hanya singgah sampai mereka menemukan orang yang mereka cari. Mungkin setelah semuanya ia akan menerima tawaran Kenta untuk menginap di rumahnya. Diketahui ternyata motor yang banyak pecah itu bukanlah motor Kijima. Entah motor curian atau hasil begal, ia tak peduli mau diapakan motor itu. Namun ada syaratnya. Kijima ingin Kenta membantunya menemukan pria berambut pirang bernama Boya Harumichi. Chapter 14, Gudang yang Menjijikan. Dua orang pria ini, Horibe bersaudara, sedang lewat depan toko si nenek. Ia melihat Fujisuke yang seperti biasanya bekerja dengan keras. Namun Fujisuke sendiri tak memberi respon apa-apa.
Horibe bersaudara merasa ada yang tak biasa dengan Fujisuke karena ia tak bersemangat melihat mereka. Mungkin Fujisuke bekerja terlalu keras dengan segudang permasalahannya akhir-akhir ini. Tentu ini mengejutkan bagi Horibe bersaudara. Dengan muka lesu dan pucat, Fujisuke menanyakan maksud ucapan mereka. Padahal mereka sendiri tahu banyak hal yang terjadi padanya. Mulai dari Suguru yang pergi ke Tokyo, Emika pergi setelah menolaknya, dan dia dikalahkan Katsumi saat malam perayaan Honen Matsuri. Fujisuke kemungkinan depresi setelah semua itu. Bahkan rumor-rumor itu beredar hingga ke kota sebelah. Horibe bersaudara datang ke kota juga bukan tanpa maksud dan tujuan. Mereka ada perjalanan bisnis. Karena seorang bernama Bukagayama terbaring di tempat tidur, juga mereka hendak potong rambut. Di momen ini Horibe bersaudara bertanya soal Kenta. Fujisuke sendiri terakhir kali bertemu adalah saat malam perayaan. Dan menurut Horibe bersaudara, ada rumor yang menyeret nama Kenta setelah tingkahnya aneh belakangan ini. Entahlah apa tujuannya, Horibe hanya mengira Kenta sedang berusaha mengumpulkan uang. Entah untuk keperluan apa, mungkin Kenta memiliki suatu rencana lalu akan pergi ke Tokyo. Meski awalnya muak meladeni dua bersaudara itu, untuk hal yang satu ini Fujisuke tak suka mereka mengumbar berita bohong. Sementara itu di bengkel Kusunoki, Kijima memberitahukan informasi soal Boya Harumichi, seorang pria berambut pirang, memakai sukajan, dan orang yang tangguh, sangat-sangat kuat. Beberapa orang bahkan mengatakan dia adalah orang terkuat yang pernah ada. Bagaimanapun itu bukan sekedar pujian berlebih, karena bagi mereka, Boya Harumichi adalah dewa kematian. Dragon Vice datang dengan persiapan yang matang. Kru mereka terdiri dari beberapa ketua yang masing-masing memiliki kelompok sendiri. Sederhananya mereka awalnya adalah kelompok yang dibentuk pemimpin mereka sebelumnya. Semua anggota mereka akan menghadapi Boya Harumichi untuk balas dendam. Jika mereka belum bisa menumbangkan Boya, Kijima menjamin Dragon Bites takkan pergi kemana-mana. Kala itu sepertinya Kenta tak mendengarkan ucapan Kijima, karena dia juga telah mendapat perlakuan buruk dari mereka. Kijima sendiri merasa Kenta memang tak harus terlibat dengan misi balas dendam mereka. Namun ia menghargai usaha Kenta yang mau membantu. Dragon Bites menjamin mereka tak akan membuat kerusuhan di kota itu. Sedikit melegakan tentunya, mengingat seluruh penduduk tak perlu menderita karena berurusan dengan orang-orang berbahaya seperti mereka. Terlebih itu karena dia penyebabnya. Kenta tak ingin lagi menyebabkan banyak masalah untuk Fujisuke. Selama ini, Fujisuke lah orang yang membereskan kekacauan yang ia buat. Semua orang membutuhkan Fujisuke, tapi setelah semua beres, jasanya sering dilupakan. Tapi Fujisuke selalu mengawasi kehidupan di kota. Karena itulah yang membuat Kenta menjadi yakin dengan caranya sendiri demi melindungi desa ia akan menemukan Boya Harumichi. Kala itu seorang pria juga masuk di tengah obrolan mereka. Ya, selain punya dendam pada Boya Harumichi, mereka juga mengincar pria berambut pirang lainnya. Kijima yakin pria itu juga berasal dari daerah tersebut. Pria yang berusaha untuk melawan Dragon Bites. Kenta berusaha mencegah upaya mereka, tetapi Kijima bersikeras siapapun orang yang melawan Dragon Bites harus disingkirkan. Tiba-tiba Kenta berlari, dia sepertinya akan kabur, namun Kijima sudah siap akan kemungkinan itu. Lalu Kijima melayangkan tendangannya ke wajah Kenta. Seketika darah pun mengalir keluar dari hidungnya. Kala itu yang dipikirkan Kenta hanya Fujisuke. Sementara itu di toko milik si nenek, Fujisuke masih belum menemukan semangat hidupnya, bahkan saat menyambut kedatangan pelanggan. Namun sepertinya itu bukan pelanggan biasa, tapi dua anggota Dragon Bites, yang mana salah satunya bernama Kaji. Fujisuke juga sedikit terkejut dengan kemunculan mereka. Chapter 15, Dipukul Kenangan. Seorang anak perempuan menangis dan satu orang datang sebagai pahlawan. Dia adalah Fujisuke yang menolong dengan menghajar anak nakal itu. Sejak masih bocah, Fujisuke selalu berusaha mengatasi masalah di kota. Itu ia lakukan demi menjaga kehormatan. Ini adalah foto 3 orang sahabat. Ada Suguru, Kenta, dan juga Fujisuke. Saat itu neneknya tahu Fujisuke lagi-lagi berkelahi dengan anak nakal seusianya. Nenek juga mengajak Kenta dan Suguru makan semangka bersama. Ya, Fujisuke memang pahlawan. Dia tak suka Horibe bersaudara memanggil Emika si rambut helm.
Jika sampai mereka berani kembali, Fujisuke akan menjamin ia yang akan menghajar mereka. Dengan kesadarannya, Fujisuke akan menjadi penyelamat yang akan membereskan masalah teman-temannya. Terdengar seperti ucapan orang yang telah dewasa. Saat itu ayahnya memuji keberaniannya. Meski terdengar lucu, anaknya itu bisa membuat orang-orang bergantung pada dirinya. Tetapi satu nasihat dari ayahnya yaitu, saat Fujisuke mengunjungi banyak tempat dan bertemu orang-orang di luar desa, ia akan mengerti. Bagi ayahnya, dia masih seorang bocah, layaknya katak dalam sumur. Mereka yang masih bocah tentu belum bisa memahami frasa yang dikatakan ayah Fujisuke. Neneknya bahkan mempertanyakan hal itu. Mereka masih perlu menjalani hidup, dan saat waktunya tiba, mereka akan mengerti apa arti yang sebenarnya. Saat itu Fujisuke tak pernah terpikirkan mengapa mereka harus meninggalkan kota. Ia yakin dia bersama dua sahabatnya akan terus bersama selamanya. Dengan raut wajah yang percaya diri, dia ingin Kenta dan Suguru, entah apapun yang terjadi, ia ingin masing-masing dari mereka baik-baik saja dengan senyuman. Namun ada kalanya mereka tak bisa mengatakan demikian, atau bahkan tersenyum lagi. Fujisuke memastikan dia akan selalu ada untuk mereka. Yang jelas anak ini punya semangat hidup yang bagus, tekadnya bisa memotivasi teman-temannya, lalu kemudian mereka pergi menangkap serangga di hutan. Namun itu hanya sekedar ingatannya di masa kecil. Saat ini, ia menerima pukulan dari outsider. Dia tak mengerti mengapa pria itu tiba-tiba memukulnya. Pria kurus ini bernama Makishi dari Dragon Bites. Dia datang bersama Kaji. Kaji yang melihat Makishi memukul Fujisuke pun tertawa. Ia excited melihat pembalasan dari petinggi gengnya itu. Tetapi Makishi juga memberinya pukulan supaya Kaji tak banyak bicara. Beberapa pukulannya bisa menumbangkan Kaji. Memang kekuatannya masih misterius, tak bisa diprediksi. Makishi mengingatkan Kaji agar tak memanfaatkan orang lain hanya demi kepentingan pribadinya. Bukan berarti dia bergabung dalam kelompok, kepentingannya bisa menjadi urusan bersama. Ketika Fujisuke dan Makishi telah berhadapan, pria kurus ini akan menunjukkan apa yang dinamakan pukulan mematikan. Padahal saat itu, Fujisuke masih belum baik-baik saja. Makishi mengambil inisiasi lebih dulu. Dia mulai maju menyerang. Melalui kombinasi pukulan-pukulannya, pria kurus ini bisa menyudutkan Fujisuke. Hingga tak butuh waktu lama baginya untuk menjatuhkan pahlawan kota ini. Sangat mengejutkan baginya melihat apa yang ditunjukkan Makishi. Tepat saat ia belum kembali siap, Makishi langsung melancarkan serangan berikutnya. Di sini Fujisuke terlihat kehilangan motivasinya dalam bertarung. Sampai-sampai ia tak bisa menghindari serangan Makishi, seperti orang yang kehilangan seseorang untuk dilindungi. Tak satu pun bisa mengembalikan gairah bertarungnya. Lalu dari kejauhan, terlihat siluet beberapa orang yang menghampirinya. Mereka adalah Dragon Bites yang bersama Kenta. Melihat sahabatnya terkapar, membuat Kenta panik. Oke, sekian dulu alur ceritanya. Kita lanjut di chapter berikutnya. See you on next video. Bye-bye.